Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Pilanus Waker kembali berulah. Ya, kali ini pemirsa mereka membakar rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pasca pembakaran, aparat gabungan TNI Polri bersiaga mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata itu masuk ke kota Ilaga. Sejumlah rumah warga di kampung Kago, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya musnah terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah kelompok kriminal bersenjata berulah dan membakar rumah-rumah warga hingga rata dengan tanah. Aksi teror menyasar warga sipil ini dilakukan pada Jumat sore kemarin. Setidaknya 5 rumah warga semi permanen tak bisa diselamatkan. Para pelaku dengan leluasa membakar rumah warga pendatang karena rumah-rumah ini sudah ditinggal penghuninya sejak Maret lalu. Usai menebar teror, para pelaku langsung melarikan diri ke hutan. Petugas juga baru bisa memadamkan api 2 jam kemudian. Pelaku pembakaran diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Pilanus Waker yang selama ini beraksi di distrik Ilaga. Sementara itu, pasca pembakaran, aparat gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik mengantisipasi kelompok bersenjata masuk ke kota Ilaga. Senjata melarikan diri setelah mengadakan pembakaran. Namun demikian sore tadi jam 5 sudah bisa diatasi sehingga masyarakat bisa kembali berkehidupan normal. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, 5 unit rumah yang terbakar dan sekarang sudah mulai kondusif. Masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi menetapkan WNA asal Australia yang meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan hasil pemeriksaan selama 10 jam. Usai pemeriksaan lebih mendalam, pihak kepolisian Polrestabes Bandung menetapkan MacArthur Brenton Craig Abbas Abdullah, warga negara Australia sebagai tersangka usai melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap imam masjid di kawasan Margahayu, Kota Bandung, Jawa Barat. Penetapan tersangka terbukti usai pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi dan bukti CCTV. Namun kasus ini masih dalam tahap pengembangan sambil menunggu pihak pendamping dari Kedubes Australia. Kami dari jajaran Polrestabes Bandung setelah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan juga alat bukti dan juga tadi telah melaksanakan gelar perkara dengan Polda Jabar, kita telah menaikkan status atas nama MacArthur Brenton Craig Abbas Abdullah. Kita telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Sebelumnya, rekaman CCTV tersangka yang diduga memarahi dan meludahi petugas masjid viral di media sosial. Brenton Craig merasa terganggu dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang diputar melalui pengeras suara. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 335 dan 315 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan dengan ancaman 1 tahun 2 bulan pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ulah bule meresahkan warga juga terjadi di Simeulue, Aceh. Pelaku diduga mabuk dan menganiaya sejumlah warga. Rizby Jones Bodimani, bule asal Australia ini langsung ditahan penyidik Polres Simeulue setelah diduga kuat menganiaya sejumlah warga Simeulue, Aceh. Rizby menjadi tersangka dan harus mempertanggungjawabkan ulahnya setelah mabuk minuman keras dan melukai sejumlah warga tanpa sebab jelas. Pelaku mengaku tidak sadar atas perbuatannya saat menganiaya warga. Ia bahkan berdalih tidak pernah berulah sepanjang hidupnya, apalagi hingga melukai orang lain. Namun kepada petugas, ia memang mengaku sempat minum minuman keras. Atas ulahnya ini, tersangka pun terancam 5 tahun penjara. Feel like not myself, like almost possessed. Yes. It was not a good feeling. Yes. I wasn't myself. Normally I am a very nice guy. Okay. Yes. And we had a duty-free bottle of I only had one shot though, just one shot. Tidak sadarkan diri, kemudian yang bersangkutan telanjang, mengamuk, security dipukul, kemudian yang bersangkutan keluar dari
Resort Main Beach ke jalan dan mengamuk setiap pengendara yang lewat dipukul. Buntut ulah Rizky Jones mabuk di jalanan, Ediron, salah seorang warga terpaksa dirawat di RSUD Simeleu. Ia menderita luka dan mendapat 50 jahitan di kakinya. Korban dianiaya pelaku saat mengendarai sepeda motor hingga terjatuh. Dari Kabupaten Simeleu, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 363 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Sudan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada kemarin pagi. Tadi pagi maksud kami. Ya pemirsa, dengan menggunakan pesawat Garuda GA991 rute Jeddah Cengkareng, sebanyak 363 warga negara Indonesia dan pendamping kloter kedua berhasil dievakuasi dari Sudan, tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebelumnya pada 28 April lalu pemerintah telah memulangkan 365 orang sehingga total WNI yang telah dipulangkan sebanyak 748 orang. Tidak hanya memulangkan WNI, pemerintah Indonesia juga membantu mengevakuasi sejumlah warga asing. Selanjutnya pemirsa, 363 WNI yang telah dievakuasi dari Sudan dalam kloter kedua dibawa ke penampungan di Asrama Haji Pondok Gede, Makassar, Jakarta Timur. Para WNI ini dibawa masuk ke salah satu gedung tempat penampungan untuk dilakukan pendataan dan menjalani screening atau pemeriksaan kesehatan. WNI yang dievakuasi terdiri dari 245 laki-laki dan 20 wanita serta 3 anak-anak. Setelah itu, WNI terlebih dahulu menjalani karantina sebelum nantinya dipulangkan ke tempat asal. Minggu pagi, Ganjar Pranowo jogging bersama masyarakat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses pemilu agar tidak timbul perpecahan. Di sela-sela kesibukannya, bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk jalan pagi bersama masyarakat dan relawan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ganjar jogging di arena GBK mulai pukul 6.15 WIB. Kehadiran Ganjar di arena GBK disambut antusias warga. Beberapa warga ada yang menyoraki Ganjar Presiden, bahkan diantaranya bersorak dengan yel-yel "Glory Glory Ganjar Presiden" yang merupakan plesetan dari yel-yel yang kesebelasan asal Inggris Manchester United yang selama ini didukung Ganjar Pranowo. Beberapa warga juga mengajak Ganjar bersuah foto bersama serta berjabat tangan. Dalam kesempatan itu, melalui pengeras suara, Ganjar menyampaikan pesan kepada masyarakat yang hadir di GBK. Saya tahu getaran batin teman-teman. Saya tahu apa yang ada di pikiran dan hati teman-teman. Sifat baik-baik itu salirkan itu kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada seluruh jejaring. Bahwa kita semuanya akan menghadapi proses-proses selanjutnya dengan baik. Tanpa bully-membuli, oke? Tidak membuat sakit hati orang lain. Sebelumnya di depan ribuan masyarakat Banten yang hadir dalam acara silaturahmi dan halal bihalal pada Sabtu siang kemarin, Ganjar memaparkan kesuksesan Pemprov Jateng dalam membangun desa. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan pengelolaan dana desa, bantuan keuangan, hingga pembangunan infrastruktur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penggelontoran total anggaran sebesar 8,4 triliun rupiah. Dengan pengelolaan dana pemerintah yang baik atau good governance, Ganjar optimis Banten akan menjadi provinsi yang semakin maju.
yang bisa kita komparasikan dan bisa kita sinergikan. Pertama soal membangun pendidikan, bagaimana akses pendidikan jauh lebih mudah, bagaimana memanage dana desa dan bantuan keuangan dari kabupaten kota termasuk provinsi sampai dengan infrastrukturnya Pak Presiden ya untuk infrastruktur desa itu kita ceritakan agar publik sebenarnya bisa tahu, karena dengan cara itu kalaulah itu bisa dikelola dengan baik, saya kira seluruh Indonesia akan maju dengan pesat. Tapi butuh dukungan masyarakat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu SBY di Cikeas. Selain bersilaturahmi, dalam pertemuan ini juga membahas pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Sabtu malam menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Airlangga disambut langsung oleh kedua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Kedua anak SBY tersebut juga didampingi Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya dan Andi Malarangeng. Dalam pertemuan ini, AHY menyampaikan berbagai isu yang dibahas, di antaranya terkait pemilu 2024 mendatang. Telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau koalisi perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian, saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua kehadiran Pak Airlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang Pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Sama seperti tadi pertandingan olahraga voli misalnya, begitu sudah ada yang juara, pembentukan tim nasional kan bukan dari juara itu sendiri. Harus dibentuk sebuah tim. Nah, kebetulan saya juga cabur olahraga wusu, jadi kita tahu apa yang namanya sportivitas, apa yang penting untuk menjadikan sebuah tim yang kuat, apalagi kita memasuki SEA Games, dan saya tahu bagaimana supaya Indonesia Raya dinyanyikan di dalam multi-event. Yang bisa menyanyikan Indonesia Raya hanya satu, presiden berkunjung ke negara lain, atau atlet mendapatkan emas di dalam multi-event. Nah, kita ingin politik nuansanya seperti itu. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi dan menyapa para pendukung setianya di Sumatera Barat kemarin. Berbarengan dengan menghadiri upacara adat, Prabowo juga menyerahkan 20 unit ambulans ke sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi tamu istimewa dalam prosesi Batagak Gala. Prabowo menjadi undangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur yang ditunjuk menjadi Datuk Rajo Basa di Istana Pagaruyung. Batagak Gala adalah salah satu acara adat Minangkabau untuk memperkenalkan gelar adat seseorang kepada masyarakat banyak. Dalam acara ini, ribuan pendukung Prabowo Subianto memadati Istana Pagaruyung di Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Prabowo mengaku sangat terhormat disambut ribuan pendukung setianya. Prabowo terharu rakyat Sumatera Barat masih setia mendukungnya. Apalagi pada Pilpres sebelumnya, Sumatera Barat terbukti menjadi lumbung pendulang suara Prabowo Subianto. Di sela-sela menghadiri prosesi adat, Prabowo juga berkesempatan menyerahkan bantuan 20 unit ambulans untuk kabupaten kota di Sumatera Barat. Hasanah Bhinneka Tunggal Ika, adat Minang dipertahankan sampai sekarang, menghormati putra-putri yang berjasa dan yang berhasil. Saya kira sangat baik. Bagaimana sambutan warga Minang, Pak? Saya kira sambutannya sangat besar, sangat ramah, dan saya sangat gembira. Saya sangat Bapak